Hai, apa yang kalian bayangkan selama ini tentang bentuk bumi? Apakah kalian membayangkan bahwa bentuk bumi itu bulat? Atau kalian malah berpikir bahwa bentuk bumi itu datar? Di konten kali ini aku mau membahas tentang teori konspirasi bumi datar. Teori bumi datar sudah hidup semenjak manusia penasaran dengan alam semesta, tetapi mereka memiliki kendala untuk melakukan pengamatan. Dikutip dari The Conversation, penyair Homer dan Hesiod menggambarkan bahwa bumi itu memang datar. Teori itu masih dipertahankan oleh Thales, seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales biasa disebut sebagai bapak filsafat. Dan banyak juga filsuf dari Yunani kuno yang mempercayainya, termasuk Lucretius dan Demokritus, sang pendiri atom. Ada 5 konsep yang diyakini oleh peradaban kuno. Konsep yang pertama, konsep Yunani kuno. Konsep orang Yunani kuno memiliki beberapa kesamaan dengan pemikiran orang Mesir dan orang Mesopotamia awal. Kedua pihak menganggap bahwa bumi adalah piringan besar yang dikelilingi oleh badan air raksasa. Konsep yang kedua, konsep orang Cina kuno. Konsep orang Cina kuno mereka juga sepakat seperti konsep orang Yunani kuno bahwa bumi itu memang datar. Tetapi orang Cina kuno ini mereka beranggapan bahwa bumi itu berbentuk persegi. Meskipun mereka tetap beranggapan bahwa langit itu berbentuk bulat. Konsep yang ketiga, konsep India kuno. Konsep India kuno mereka yakin bahwa menurut mereka bumi itu terdiri dari 4 benua yang mengelilingi bumi, mirip dengan cara kelopak mengelilingi dari sebuah bunga. Jadi menurut orang India kuno mereka beranggapan bahwa bumi itu seperti bunga yang setiap ujungnya itu dikelilingi oleh kelopak. Jadi bumi itu dikelilingi oleh benua-benua di setiap ujungnya. Konsep yang keempat, menurutku konsep ini adalah salah satu konsep yang cukup mustahil ya, tapi aku sendiri juga belum tahu karena aku sendiri kan juga belum pernah mengelilingi bumi gitu. Konsep Norwegia kuno ini mereka beranggapan bahwa bumi ini berbentuk datar dan dikelilingi oleh laut yang dihuni oleh ular raksasa. Konsep yang kelima, konsep orang Gunung Arapes di Papua Nugini. Menurut pendapat orang di Gunung Arapes, Papua Nugini, menurut mereka bumi adalah dunia ini berada di ujung cakrawala di mana tempat awan-awan besar berkumpul. Jadi kayaknya mereka itu membayangkan bahwa bumi itu seperti di negeri kayangan gitu. Banyak awan besar, tempatnya indah gitu. Itu yang dibayangkan oleh orang Gunung Arapes di Papua Nugini. Pada abad 1 sebelum Masehi, teori bumi datar itu adalah sebuah teori yang dianggap tidak kontroversial. Karena itu teori itu terus berkembang dan terus bertahan di sebagian tradisi kecil dalam pemikiran setiap manusia, seperti beberapa teori dalam ilmu sains. Kita lompat ke abad 20 sebelum Masehi. Komunitas bumi datar dibentuk pada tahun 1956. Komunitas ini dibentuk oleh Samuel Shentown, seorang pensiunan mekanik pesawat Charles Johnson saat menjabat sebagai Presiden Flat Earth Society pada tahun 1972. Mulai membuat serangkaian klaim yang menyebar luas keluar komunitas tersebut. Misalnya, mereka menyatakan bahwa pendaratan pesawat antariksa milik Apollo adalah palsu. Dan mereka menyebutkan bahwa pandangan yang benar tentang dunia adalah peradaban Kristen tentang bumi yang datar. Dan mereka menyebutkan bahwa pandangan yang benar tentang peradaban dunia adalah pandangan Kristen tradisional terhadap bumi datar. Padahal para pemikir Kristen Ortodoks mendukung gagasan bumi bulat pada abad ke-5 sebelum Masehi. Komunitas ini tidaklah sendirian. Terdapat beberapa jejak pendapat yang dibuat oleh YouGov Amerika pada tahun 2018 dan FDU pada tahun 2002 menemukan bahwa 11% orang Amerika percaya bahwa bumi itu datar. Sejauh ini aku masih beranggapan bahwa bumi itu memang bulat guys. Jadi belum ada kepikiran aku bahwa bumi itu datar. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, teori bumi datar perlahan mulai ditinggalkan. Gagasan tentang bumi yang bulat adalah sebuah hal yang lazim.
Setidaknya di kalangan terpelajar. Perkembangan internet dan media sosial semakin membuat teori itu semakin menyebar luas, melawan argumentasi bahwa bumi itu bulat. Tidak hanya orang biasa, bahkan seorang figur publik pun percaya tentang teori itu. Rapper Bob misalnya, dia sampai melakukan penggalangan dana publik agar bisa mengirim manusia keluar angkasa untuk membuktikan bahwa bumi itu datar. Melansir dari Basic Words, ahli dalam fenomena penyangkalan sains Lee McLantyr mengatakan bahwa gagasan bumi datar memiliki daya tarik terutama orang-orang yang rentan terhadap teori konspirasi. Bahkan dia sampai menghadiri konferensi bumi datar di Denver pada tahun 2018 untuk melihat orang-orang yang mempercayai teori tersebut. Bahkan dia sampai mengatakan, "Wow, mereka ternyata benar-benar mempercayainya," kata McLantyr. Psikolog dari Texas Tech University, Ashley Landrum, yang menghadiri pertemuan itu pun bahwa kaum bumi datar itu asli dan benar adanya dan tidak main-main. Gagasan bumi datar didasarkan pada sebuah kesalahpahaman yang sebenarnya dapat dengan mudah disangkal bagi kebanyakan orang, bahkan mereka itu sebenarnya tidak memiliki latar belakang fisika. Bumi bulat itu sudah jelas. McLantyr mengatakan, "Tidak begitu sulit untuk menyangkal kaum bumi datar, sebab dia melihat ide-ide mereka umumnya didasarkan pada kekeliruan dan kesalahpahaman tentang ilmu sains. Beberapa pengikut bumi datar cukup tahu ilmu fisika secara verbal, tetapi mereka sebenarnya tidak cukup memahami ilmu fisika untuk memberikan pembuktian." Begitu ujar McLantyr. Melansir dari LifeSciences, setiap teori konspirasi memiliki dorongan dasar, yaitu menyajikan teori alternatif tentang masalah atau peristiwa penting, dan membangun penjelasan yang samar. Mengapa seseorang menutupi versi sebenarnya dari peristiwa itu? Salah satu daya tarik utama adalah bahwa mereka menjelaskan peristiwa besar, tetapi seringkali tanpa menjelaskan secara rinci. Begitu menurut psikolog Karen Douglas. Sampai sini bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih beranggapan bahwa bumi itu bulat? Atau kalian malah berpikir bahwa bumi itu datar? Sepertinya cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan bisa menambah wawasan kalian. Aku Dimas, undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. See you and bye.